Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Kartono dan Bapak Dr. Masrukan. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 5 tentang penilaian dinamis dalam setting pendidikan. Penggunaan prosedur dinamis sangat mencerminkan perhatian yang meningkat dalam pendidikan. Guru memerlukan alat bantu yang dapat digunakan untuk melaksanakan rencana pendidikan bagi siswa. Penelitian kelompok kurang mampu mentargetkan kebutuhan atau sumber daya siswa secara individu dalam menghasilkan hipotesis dan arah perencanaan program. Penilaian dinamis memberikan dasar untuk menghasilkan informasi tersebut. Masalah penerapan penilaian dinamis terhadap prestasi sekolah. Di bidang usaha pengembangan manusia, Vygotsky memiliki konsep tentang zone of proximal development atau zona perkembangan proksimal. Konsep tersebut membantu memperjelas kata psikoedukasi dalam menunjukkan hubungan antara instruksi dan pengembangan. Pembahasan fungsi mental diperlukan dalam usaha untuk meningkatkan pembelajaran. Menurut Vygotsky, tujuan penilaian haruslah mengidentifikasi fungsi yang jatuh tempo dari sudut pandangnya. Kebutuhan untuk penilaian dinamis menjadi jelas. Vygotsky tertarik untuk mendapatkan implikasi bagi praktek pendidikan, khususnya dalam kaitannya dengan individu disabilitas. Hasil penilaian harus mampu mengungkapkan sifat fungsi individu dan sifat intervensi yang memfasilitasi pengembangan. Salah satu masalah dalam menerapkan penilaian yaitu sulitnya mencocokkan apa yang dinilai dengan apa yang diajarkan. Penilaian berbasis kurikulum dipandang sebagai salah satu dasar penting untuk merancang prosedur penilaian dinamis. Keputusan untuk memasukkan konten kurikulum aktual ke dalam penilaian merupakan penyimpangan yang jelas dari pendekatan Feuerstein. Hasil asesmen dinamis diyakini akan dapat langsung relevan dengan lingkungan pendidikan. Informasi yang diperoleh dari asesmen harus disertakan dan langsung dapat diterapkan pada konten pendidikan. Satu pelajaran penting dari penilaian pembelajaran adalah bahwa generalisasi tidak pernah bisa diterima begitu saja. Pertimbangan penilaian dinamis yang diterapkan menyoroti masalah krusial dari hubungan antara mediator dan pelajar. Orang-orang yang harus melaksanakan asesmen adalah semua profesional yang terlibat dalam pendidikan dan intervensi diagnosis pelajar. Penilaian dinamis menyangkut bagaimana penilaian dilakukan, bukan apa yang dinilai. Pendidikan membahas proses pembelajaran dan proses ini harus disesuaikan dengan pendekatan penilaian berbasis proses untuk keaslian dan validitas yang sebenarnya. Aplikasi untuk membaca. Campion dan Brown menjadi pelopor dalam upaya untuk menilai domain akademik tertentu dalam kerangka penilaian dinamis. Mereka juga merancang penilaian yang sangat klinis dari membaca dalam konteks model pembelajaran timbal balik. Tidak ada resep formal untuk integrasi ini dan tidak ada struktur untuk merekam pengamatan. Uji Louis Senans dan Out juga pernah merintis di bidang ini dan membandingkan efek dari dua program membaca dengan kelompok anak taman kanak-kanak. Beberapa pekerjaan paling awal dalam menerapkan penilaian dinamis yaitu studi kasus. Bernard dan Klein mengembangkan prosedur penilaian dinamis dengan format sebagai berikut. Yang pertama adalah pembentukan awal. Yang kedua, analisis proses dan pemanfaatan energi. Yang ketiga, keterlibatan dalam pelajaran mengajar. Yang kelima, visualisasi melalui interaksi langsung dan praktik terbimbing dan mandiri. Hammers dan Van Vluet menerapkan model potensi pembelajaran mereka ke domain akademis tertentu, termasuk membaca dan mengeja. Format yang digunakan adalah pretest post intervensi post-test. Prosedur ini sesuai dengan untuk anak-anak di taman kanak-kanak dan kelas 1 atau anak yang berbeda pada tahap perkembangan membaca. Bernard dan Klein mengadaptasi bagian-bagian terpilih dari 3, yaitu interferensi bacaan informal menjadi prosedur dinamis menjadi 4 langkah.
Yang pertama adalah penilaian awal, analisis proses membaca dan penggunaan strategi, keterlibatan dalam pembelajaran di mediasi penanggulangan, target penargetan pelajaran, post-test dengan bentuk alternatif dari tes membaca. Valencia, Campion, Weiner, dan Bozzi menggunakan beberapa grup kontrol selain grup yang mengalami penilaian dinamis. Spector melakukan studi dengan 38 anak di taman kanak-kanak menengah dengan membandingkan kemampuan prosedur statis dan dinamis. Prosedur dinamis memberikan umpan balik korektif dan petunjuk kelulusan bagi siswa. Rangers menggunakan intervensi yang mencakup pemodelan, mengajukan pertanyaan, dan keterlibatan dalam dialog. Rangers menemukan bahwa perkiraan tingkat membaca siswa naik dari 3 ke level 4. Multidil menemukan antara prosedur dinamis berbasis lokal dan strategi observasi pemecahan masalah ke adaptasi siswa dengan masalah pembelajaran. Abbott, dan Berninger menawarkan pendekatan lain dalam model penilaian dinamis dengan melibatkan studi mereka dalam konsep respon terhadap intervensi. Aplikasi untuk matematika. Campion dan Brown terkenal sangat penelitian berkat penelitian mereka yang melibatkan pendekatan penilaian dinamis yang sangat instruktur yang disebut dengan petunjuk lurus. Prosedur cepat lurus tergantung pada analisis tugas yang cermat dan menyediakan petunjuk yang telah ditentukan sebelumnya. Temuan dari jenis penilaian ini lebih informatif tentang tingkat penguasaan domain siswa daripada berguna untuk perencanaan instruksional individu. Tissing, Hamers, dan Van Looy menjelaskan bahwa pekerjaan khusus domain melibatkan matematika, membaca, dan mengeja. Syarat untuk tes aritmatika disusun untuk menilai domain. Berikut adalah prosedurnya. Yang pertama adalah bahasa aritmatika, korespondensi 1-1, klasifikasi gambar yang berbagi 1 karakter, dan seterusnya sampai permohonan tentang pengukuran panjang dan penghitungan. Chitenda dan Kaminui mendemonstrasikan kemampuan prosedur penilaian dinamis matematika mereka untuk membedakan antara pemula dan ahli. Hamil, Pennings, dan Gutel menggunakan tugas dari bilangan untuk penilaian dinamis. Gilbert merancang program prototipe komputer atau dinomet untuk siswa dengan ketidakmampuan belajar untuk menilai perkalian multidigit. Dinomet membuat profil tentang apa yang siswa ketahui, bagaimana mereka memecahkan masalah, dan pekerjaan apa lagi yang harus mereka kerjakan. Risut, Rio, dan Buis, dan Degas menggunakan EPA 2000 yang merupakan versi komputer yang dapat diprogram dan multibahasa dari evaluasi dan prediksi penilaian dinamis. Prosedur ini berfungsi pada pokok metakognitif dari pekerjaan dan evaluasi. Herman tahun 2001, Herman Graham 2002 membahas prosedur penomoran nilai tempat dan calon tepat yang disebut stop VA. Penilai menawarkan bantuan dan dukungan dalam menanggapi kebutuhan kognitif. Aplikasi untuk berbicara dan bahasa. Model penilaian dinamis sangat menarik bagi para profesional pidato dan bahasa. Konsep stimulabilitas dipandang memiliki hubungan dengan ketertarikan ahli bahasa dan pendekatan penilaian dinamis. Stimulabilitas membawa ketertiban anak-anak melampaui tempat fungsi mereka saat ini untuk mengeksplorasi daya tanggap terhadap intervensi serta tingkat perubahan mereka dalam menanggapi intervensi ini. Prosedur penilaian dinamis yang dilakukan oleh Pena dan beberapa rekannya memberikan kontribusi untuk membedakan antara anak yang memiliki gangguan dalam berbahasa dan tidak.
Prosedur mereka termasuk penilaian kosakata untuk anak-anak prasekolah, penilaian narasi untuk anak-anak usia sekolah, dan penilaian bahasa untuk pra-remaja dan remaja dengan menggunakan model pretest mediasi pretest. Roseberry dan Connell menemukan bahwa dimasukkannya intervensi dalam prosedur mereka meningkatkan kemampuan untuk membedakan anak dengan masalah belajar yang berkaitan dengan perbedaan budayanya. Penilaian dinamis juga menerapkan para pelajar yang menggunakan bahasa kedua tanpa masalah dan layanan kebutuhan khusus seperti yang dilakukan Barrera. Barrera menerapkan pendekatannya pada siswa sekolah menengah Meksiko Amerika yang berbahasa Spanyol dengan diagnosis ketidaknyampuan belajar yang mencoba belajar bahasa Inggris. Schneider dan Genshaw menggambarkan penilaian dinamis informasi untuk siswa yang berjuang untuk belajar bahasa asing. Pendekatan berfokus pada 5 strategi, yaitu pengembangan mnemonik, perangkat, pemodelan, bagaimana mengatur pembelajaran bahasa dalam kategori ejaan, pola tata bahasa, dan pola kosakata. Minair merancang penilaian dinamis yang digunakan dalam pendidikan yang lebih tinggi. Prosedur ini disebut Learn Test, yaitu menilai keterampilan belajar mahasiswa baru dalam domain psikologi. Prosedur disasarkan pada teori pembelajaran berbasis proyek, informasi yang menggunakan tahapan akuisisi informasi dan konsolidasi pengetahuan. Learn Test diberikan pada mahasiswa baru di awal tahun akademik untuk menghasilkan informasi diagnosis tentang kebutuhan peserta didik. Van der Alswood merancang pendidikan dinamis untuk administrasi guru di ruang kelas mereka saat bekerja dengan kelompok kecil. John Asmat dan Van Klayenut juga memindahkan penilaian dinamis ke negara mereka setelah menggunakan model untuk digunakan dengan siswa 8 dan 9 yang mempelajari klasifikasi biologi. Tujuannya untuk memberikan informasi tentang basis pengelolaan siswa, keterampilan, pemrosesan kognitif, serta dan gaya tanggap mereka yang bertubi-tubi secara instruksional. Balzac dan Keynes menggambarkan pendekatan dinamik atau multiple assessment mereka di dalam konten listik. Verwick dan Wallace menerapkan model penilaian dinamis secara mereka pada domain sosial atau domain studi sosial, khususnya untuk mengevaluasi partisipasi kewarganegaraan. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.